Ya, coba dulu gimana. Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini warahmatullahi wabarakatuh. ya, terima kasih ya sudah hadir di meeting pertama pembelajaran IPA. Jadi hari ini itu Bu Esti kan kemarin kan itu ya menanyakan kalian boleh curhat loh apa saja kan seperti itu kan. Nah, itu tuh ada yang curhatnya itu saya tuh nggak mudeng, saya tuh pakai link pakai Brandly terus, kemudian saya tuh nggak bisa, ini tuh gimana ya seperti itu. Hei, diam semua. Yang lainnya bisa itu ya dimatikan dulu mikrofonnya. Sudah? Ya. Sudah. Jadi hari ini Bu Esti akan membahas berkaitan dengan listrik dinamis. Jadi listrik dinamis kan kemarin kan anak-anak kan mendapatkan sedikit soal ya berkaitan dengan listrik dinamis. Yang pertama itu kan membedakan dulu antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jadi apa sih yang membedakan antara rangkaian seri ini dan rangkaian paralel? Bisa digambarkan ya ketika menemukan contoh soal. Jadi kan kemarin kan anak-anak menemukan gambar banyak. Contoh rangkaian seri itu tuh yang seperti ini. Sekarang boleh dinyalakan mikrofonnya. Kelihatan nggak gambarnya Bu Esti? Tidak. Kelihatan deh. Kelihatan. Mas Yofi gimana? Gimana Hati juga nggak kelihatan. Tania kelihatan ya? Anggo laptop kok rata akun. Ya nggak apa-apa. Harusnya itu kelihatan. Gimana ya? Kenapa nggak kelihatan? Bisa beli laptop us. Enggak. Yang pakai HP juga kelihatan kan ya? Iya, kelihatan. Pakai HP kelihatan. Rata akun kah? Suka kelihatan. Tapi enggan. Ya. Yang nggak kelihatan don't worry baby ya. Insya Allah kan ini kan pembelajaran hari ini Bu Esti rekam. Jadi nanti tetap bisa belajar dari rekamannya. Semoga seperti itu ya. Atau nggak apa-apa nggak ikut dulu. Bagaimana nanti Kita harus dengarkan. mendengarkan ya nggak apa-apa. Jadi rangkaian seri sama rangkaian paralel. Kalau rangkaian seri itu gambarnya contohnya seperti ini. Kalau rangkaian paralel itu tuh gambarnya seperti apa? Contoh gambarnya itu tuh seperti ini. Terlihat bedanya atau tidak? Terlihat. Yang kelihatan gambarnya, boleh dinyalakan mikrofonnya. Jadi maksudnya seri paralel itu seperti apa sih? Seri paralel itu, kalau yang rangkaiannya itu rangkaian seri, itu ini lihat di sini. Ada gambar panjang pendeknya, ini adalah V atau tegangannya, itu langsung ketemu sama ini. Maksudnya nggak langsung ketemu ini loh, garisnya ini. Nih, langsung ketemu. Paham maksudnya sampai sini? Kalau paralel itu satu saklar ya? Ya, kalau paralel ini dilihat ya. Kalau paralel kan ini. Tapi itu ini nih, cuma kepentok sampai di sini. Kalau yang sini juga kepentok sampai di sini. Paham bedanya atau tidak? Belum. Boleh. Gimana? Junda, paham Junda? Ya. Bisa ya. Jadi kalau paralel itu ciri-ciri gambarnya itu tuh seperti apa kalau paralel? Kalau paralel itu tuh pasti ini terpisah loh, ini terpisah. Cuma berhenti saja sampai di sini. Gambarnya Gimana? Gambarnya raubah. Raubah. Kelihatan nggak tapi?
Lihat. Ya. Ora sopan, bro. Kancamu iso. Cetok, oke. Wes dilanjutkan ya. Kalau paralel itu tuh di sini intinya itu terpotong di sini. Kemudian kalau yang rangkaian seri itu tuh gambarnya seperti ini. Sebentar, wes dibagikan layar yang lainnya dulu. Nafasnya siapa itu? Udah ya. Contohnya dengan angka yang sama. Maksudnya seperti apa? Misalkan di sini ada dan ini kan tadi menggambarkan apa? Menggambarkan V atau tegangannya. Kemudian ini maksudnya yang gambar panjang ini itu adalah kabelnya. Kabel itu untuk menyalurkan apanya? Kabelnya itu untuk menyalurkan arusnya. Arus itu simbolnya apa? Arus itu simbolnya I. Jadi kabel Dicatat gak us? ya atau kuat arus, simbolnya I. Kelihatan nggak ini? Kelihatan ya? Ya. Ya maaf Yofi. nanti Kristi kirimkan videonya ini. Kabel untuk menyalurkan arus. Arus itu apa sih? Arus itu sama dengan kuat arus. Simbolnya apa? Simbolnya itu adalah I. Jadi ini I-nya. I-nya itu mengalir dari sini. Nah, yang apa sih kayak misalkan kayak nonton sinetron, enggak, semoga enggak ya. Yang kamu pernah nonton yang kayak orang sakit terus habis itu pakai ada lambang-lambang gininya itu loh. Enggak. Ya, mau mati us, mau mati ya. Mau mati. Yang kayak mau mati itu tuh namanya apa? Yang kayak mau mati itu namanya hambatan. Hambatan itu dia simbolnya R. Simbolnya R dengan satuannya apa? OHM. Nih. Simbol yang kayak mau mati. Mana simbol yang kayak mau mati? Ini loh. Ini namanya apa? Namanya hambatan. Hambatan itu simbolnya apa? Simbolnya itu R. Satuannya apa? Ohm. Kalau enggak kamu pernah menemukan soal yang kayak gini. Misalkan ini loh. 1 ohm. 2 ohm. Pernah nemu soal yang seperti ini kan ya? 3 ohm. Iya, pernah. Nah, om itu om sukanya menghambat apa enggak? Yang om. Jadi itu hambatan. Hambatan itu apa sih? Ya bahasanya itu ya lampu. Sebenarnya untuk lampu. Lampu itu adalah hambatan. Ini yang paralel juga misalkan angkanya sama 1 ohm, kemudian 2 ohm, kemudian 3 ohm. Cara menghitungnya sama atau beda? Ya. Berbeda. Bagaimana cara menghitungnya? Jadi gini ya, kalau rangkaian seri, anak-anak kan sudah tahu bedanya rangkaian seri sama rangkaian paralel itu seperti apa. Kalau ya rangkaian seri itu ohm-ohmnya itu langsung gandengan. Ohm-ohmnya itu kan langsung gandengan. Kalau yang rangkaian paralelnya itu kan terhenti di sini. Kemudian cara menghitungnya itu tuh seperti apa? Yang Hitung. cara menghitungnya itu bisa dituliskan ya. Cara menghitungnya rangkaian seri. Menghitung ada yang mau masuk. Menghitung hambatan atau R pada rangkaian seri. Baik, Om.
Dan Om. Baik Om, apa-apaan Om. Jadi menghitung hambatan atau R pada rangkaian seri, itu cara menghitungnya gimana? Ya sudah ditotalkan saja, maksudnya ditotalkan itu gimana? Misalkan ya, R pada hambatannya dihitung, ini ada 1, 2, 3, berarti 1 ohm ditambahkan dengan 2 ohm, ditambahkan dengan 3 ohm. Paham maksudnya sampai sini? Berarti ketemu berapa? Ketemu 6 ohm. Bagaimana cara menghitung hambatan pada rangkaian yang paralel? Jadi, sebentar. Menghitung hambatan pada rangkaian paralel itu caranya 1 bagi R P sama dengan 1 dibagi R1 ditambahi 1 dibagi R2 dan seterusnya. Kelihatan nggak tulisan hijau ini? Enggak. Gimana? Kelihatan nggak ini? Kelihatan. Kelihatan ya. Kalau ini mesti ulangi rumusnya seperti apa. Caranya R sama RS rangkaian seri, hambatan seri sama dengan R1 ditambahi R2 ditambahi R3 dan seterusnya. Yang ini kelihatan apa enggak? Enggak. Ya. Enggak. Amanda kelihatan enggak, Amanda? Kelihatan, Us. Nah, Amanda kelihatan ya. Warnanya biru ya, Amanda? Iya. Enggak. Enggak sama iki. Yofi. Ya. Maaf ya Yofi ya. Nah, nanti Bu insya Allah ke tempatmu lagi lah. Boleh nggak Yof? Ya kalau enggak nanti pokoknya video ini tersebar seperti itu. Menghitung hambatan atau R. Kalau rangkaian seri itu cuma ditotal-totalkan saja. Jadi 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm itu cuma ditotal-totalkan. Tapi kalau ini kan rangkaiannya paralel. Berarti cara menghitung hambatannya atau menghitung R-nya itu gimana? Pakai 1 per 1 per. Maksudnya seperti apa? Jadi ini 1 per R kan RP ini bukan rupiah ya, tapi paralel, hambatan paralel itu 1 dibagi R1-nya berapa? 1 ohm. Ditambahi 1 per, kok 1 per 1 per ini gimana? Ini loh rumusnya, pakai 1 per 1 per 1 per 2 ohm. Ditambah 1 per 3 ohm. Sampai sini paham nggak yang Bu Esti maksudkan? Insya Allah. Gusti ulang ya. Membedakan sudah tahu bedanya rangkaian paralel sama rangkaian seri? Sudah tahu bedanya? Yes. Kalian boleh nyalakan mikrofonnya ya, kalau ditanya boleh menjawab. Yang penting nggak rumpi sendiri. Jadi rangkaian seri, Gusti ulang. Kalau rangkaian seri itu tuh yang gandengan-gandengan kayak gini. Itu rangkaian seri. Kalau yang rangkaian paralel itu gimana? Yang kayak gini loh, ini tuh kepentok sampai sini, ya kayak gini. Cara menghitungnya kalau rangkaian seri itu gampang banget, cuma totalkan saja nanti langsung ketemu. Kemudian kalau yang rangkaian paralel itu ngitungnya gimana? Pakai 1 per 1 per 1 per. Maksudnya gimana? Ini kan ada angka 1 berarti 1 per 1. Terus habis itu ini angka 2 berarti 1 per 2. Ini angka 3 berarti 1 per 3. Dihitung 1/1 ditambah 1/2 ditambah 1/3. Itu pakai yang rangkaian paralel. Gimana Mas Aska? Kenapa angkat tangan? Ada yang ingin ditanyakan? Gimana? Gimana? Sing mencet Hasan Us. Oh, udah ya. Nih, pasti ganti lembar yang baru karena nggak muat. Tak gambarkan ulang. Ini tadi misalkan 1 ohm, kemudian 2 ohm,
kemudian di sini 3 ohm. Cara menghitungnya gimana? Cara menghitung ohm-ohmnya ini 1 per Rp sama dengan 1 per 1 ohm ditambahkan dengan 1 per 2 ohm ditambahkan dengan 1 per 3 ohm. Setelah itu dihitung 1 per Rp sama dengan 1, 2, 3. Itu KPK-nya berapa? Banyak. Disamakan kan 1, 2, 3 itu jadi berapa? Disamakan penyebutnya. 6. Nah, pinter. 6 ohm. Berarti kalau 6 ohm 1 ini berapa? Yang ini kan 6. Ditambahkan dengan 2 jadi berapa? 3. Ditambahkan yang 3 jadi berapa? Gini kan ya? Ya. Ya. Bisa dilanjutkan ya. Berarti 1 per Rp sama dengan 6 tambah 3 tambah 2 berapa? Ya. 11. 11 per 6 ohm. Tetapi kan ini masih 1 per. Berarti biar jadi Rp itu gimana? Ya. Biar jadi Rp Ya. itu berarti dibalik. Jadi 6 per 11 ohm. Om. Sampai sini paham maksudnya apa enggak? Paham. Gampang banget ya? Gampang apa enggak? Ya. Nah, Ya. sekarang coba Besti berikan satu soal lagi. Selamat datang ya Mbak Salma. Kita sudah mulai. Misalkan kayak gini, Besti menggambarkannya seperti ini. Ini seri atau paralel? Seri. Pinter. Seri. Kenapa seri? Gambarnya cuma lurus saja kayak gitu loh. Ketika digambarkan lengkap, itu kan gambarnya jadi seperti ini. Ini harus panjang pendek ya. Maksudnya ini yang panjang. Tak ulangi. Gambarnya jelek. Ini panjang pendek. Ini itu panjang, ini itu pendek. Kalian pernah lihat baterai kan ya? Sudah. Ya, baterai itu kan ada muatan listrik positif, ada muatan listrik negatif. Lah yang panjang ini maksudnya adalah ketika muatan baterainya itu positif, yang pendek itu muatannya negatif. Kenapa ini gambarnya seri? Tadi kan ya gabung-gabung. Misalkan Bu Esti ngarang angka nih ya, misalkan ini 2 ohm, kemudian ini 1 ohm, kemudian ini 2 ohm, yang ini 2 ohm, yang ini 1 ohm. Berapa hambatan penggantinya? Hambatan penggantinya itu adalah R totalnya. Ketika Besti tanyakan hambatan penggantinya atau R totalnya. Berapa? Ada yang bisa menjawab? 8. 8. Siapa itu yang menjawab? Ulfi. Dari mana Mbak Ulfi dapatnya 8? 2 ohm tambah 1 ohm tambah 2 ohm tambah 2 ohm tambah 1 ohm. Nah, pintar. Paham ya? Karena ini rangkaian seri, berarti kan cara menghitungnya hambatannya itu gimana? Ya udah tinggal ditotal-totalkan saja. Paham sampai sini? Gampang banget ya. Kemudian sekarang ketika soalnya nih Bu Esti ganti, ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Bu Esti gambarnya tuh kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5. Nih gambarnya. Nih, kalau gambarnya, Waalaikumsalam, siapa itu? Kalau gambarnya ini kan seri kan ya. Kalau paralel itu gimana? Intinya paralel itu tumpuk-tumpukan. Tumpuk-tumpukan itu gimana? Ya kayak gini dulu, nggak ketemu langsung. Ini V-nya nggak ketemu langsung, tapi terhenti di sini, ini terhenti di sini. Beda kalau ini kan ketemu langsung. Misalkan ini sama angkanya besi buat sama 2 ohm, 1 ohm, kemudian 2 ohm, 2 ohm, dan 1 ohm. Ketika besi tanya, soalnya sama kayak ini. Berapa hambatan typo aku ya sebentar.
hambatan penggantinya. Ya. Paralel. Berapa hambatan penggantinya atau R totalnya untuk soal yang ini? Siapa yang bisa menjawab? Berapa? 2/7, Gus. Coba tulis di chat berapa? Tulis di chat coba. Dua per Ya, tujuh. Oke, bisa. Mbak Amanda. Yang lain apa kabar? 2/7. Berapa? Belum buat Jun. Ada yang meninggalkan. Kasihan banget ya aku ditinggalin. Nih, ini untuk yang ini. Dua per tujuh. Kita bahas bersama ya. Kenapa sih jawabannya? Apakah benar itu 2/7? Kita cross check untuk yang soal ini. Ini kan rangkaian paralel. Berarti rumusnya gimana? Langsung dijumlahkan atau pakai 1/1 per? 1/1 per. Nah, pintar. Makasih ya Mas Junda. 1/1 per. Berarti kan 1 per RP. 1 per RP itu sama dengan berapa? 1 per 2 ohm. Ikuti ini ya. Ditambahkan 1 per 1 ohm dari ini. Kemudian ditambahkan 1/2 ohm dari yang ini. Gimana? Ditambahkan 1 per 2 ohm dari ini, ditambahkan lagi 1 per 1 ohm. Mesti ulang. Kalau rangkaian paralel itu ngitungnya pakai 1/1 per. Gimana? 1 per 2 ohm, ditambah 1 per 1 ohm, ditambah 1 per 2 ohm, ditambah 1 per 2 ohm, ditambah 1 per 1 ohm. Sampai sini paham maksudnya kan ya? Ya. Ya. Non yo. Berarti kalau 2 1 2 2 1 berapa KPK-nya? KPK-nya kan 2 kan. Berarti yang ini dapat berapa? Dapat 1. Yang ini dapat berapa? 2. Kemudian yang ini berapa? 1. Yang ini berapa? 1 juga. Yang per 1 berarti jadi 2. Sampai sini, siapa yang galau? Oke. Kalau belum mudeng ceritanya Mbak Pri enggak, Us? Gimana? Ceritanya Mbak Pri enggak? Oke, boleh banget ya. Mau... Jadi, ya, boleh. Fania, bisa Fania? Bisa, oke. Dila Eli? Dila Eli bisa nggak Dila? Oke. Arina? Bisa, Us. Oke, sip. Gue lanjutkan ya. Berarti tinggal jumlahkan saja. Tapi ini masih kondisi apa? 1 per RP. Berarti jumlahkan 1 tambah 2 tambah 1 tambah 1 tambah 2. Berapa? 7/2. 2, 3, 4, 5. 7/2 ya. 7/2. Tetapi ini masih kondisi 1 per RP. Ketika Besi tanyakan RP-nya atau hambatan pengganti pada rangkaian paralel, berapa? Ya tinggal dibalik aja. RP per 1, kayak gitu kan. Berarti jadi 2/7. 2/7. Tadi siapa yang jawab pertama? Aman dan Nabila. Berarti bisa ya. Sampai sini bisa membedakan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kemudian ketika misalkan soalnya nih ditambahi lagi. Kan anak-anak kan sudah bisa menghitung R penggantinya itu berapa. Misalkan sini 1 ohm, misalkan ini 1 ohm, kemudian sini 2 ohm. Ini hambatan seri atau paralel?
Sering. Pinter. Ini rangkaiannya ini rangkaian seri ya. Kemudian misalkan di sini tuh ada soal, di sini ada 6 volt. 6 volt itu kan berarti beda nggak sama yang ini? Ya beda lah, beda satuannya. Paham maksudnya sama sini? Apa gitu? Ketika besi tanya, RS-nya atau hambatan pengganti pada rangkaian seri. Berapa RS-nya? Satu tambah satu tambah dua. 1 tambah 1 tambah 2. Kan seperti itu kan ya? Berapa berarti? 4 ohm. Sampai sini paham maksudnya? Ketika ditanyakan, soalnya kayak gini. Berapa kuat arusnya? Kuat arus itu simbolnya I. Ketika ini apa-apaan gitu, jadi letoy kayak gini. Iya, ini. Berapa kuat arusnya? Kuat arus itu simbolnya I. Padahal di sini ada I-nya apa enggak ya? Oke. Di soal ini adanya apa? Ada R, kemudian ada V. Kok ditanyakan I-nya? Itu gimana hubungan antara R, I, sama V? Mereka tuh baik-baik aja, nggak ada masalah. Ya iyalah ya. Gue tuliskan ya secara rumus. Itu hubungannya adalah, kamu ingat tahu Raffi Ahmad apa, Pak? Iya. Roti ya Raffi. Ingat Raffi. Jadi ketika ingat Raffi, nulisnya pakai ini ya. Berarti rumusnya adalah R sama dengan V dibagi dengan I. Iya, aku masih kopi lagi. Sopo kowe sing kopi? Nih kayak gini. Ingat Raffi, rumusnya apa? R sama dengan V per I. Wes diulangi. Ini kan tadi kan diketahui kan di soal ini. Berapa R-nya? R-nya itu tuh 4 ohm. Kemudian V-nya di soal ada berapa? V itu tuh yang panjang pendek ini ya. V itu yang panjang pendek. V itu tegangan atau panjang pendek. Tegangan itu ada di dalam baterai. Kemudian ditanya I-nya, I itu arusnya. Berapa? Pakai rumus ini. R sama dengan V per I. Ya udah dikerjakan saja. Kalau anak-anak kan tahu rumus R sama dengan V per I. Ketika bos ditanya, berarti I sama dengan apa? OHM. V per R. Peter, V per R. Bos lanjutkan di sini ya. I sama dengan V per R. Berapa di soal itu V-nya? 6. Peter, 6 ohm. Kleru. 6 ohm salah apa benar? Benar, salah ya. 6 V. Kemudian, berapa R-nya? R-nya kan 4. 4 ohm. Berarti I-nya ketemu berapa? 6 bagi 4 itu berapa sih? 1,5. 1,5 ampere. Pinter. 1,5 ampere. Sampai sini anak-anak bisa apa enggak? Oh, iya. Gampang banget ya. Terus dilanjutkan. Gimana kalau misalkan itu tuh soalnya itu tuh soal yang paralel, ya udah diganti saja, misalkan nih soalnya tuh kayak gini. Ini kan paralel kan ya. Misalkan ini 1 ohm, terus habis itu sini 2 ohm, yang ini 1 ohm. Ketika bos ditanyakan RP-nya berapa? Berapa RP-nya? Enggak tahu, saya enggak lihat. Enggak lihat. 2/5. Berapa? 2/5. 2/5. 2/5. Oke. Kita buktikan ya. Selamat datang yang baru datang. Berarti kan 1 per RP sama dengan 1/1 ohm ditambahi 1/2 ohm ditambahkan dengan 1/1 ohm. Kayak gini ya. Berarti 1 per RP-nya itu sama dengan per 2 ohm. Berarti 1 sini dapatnya 2 ditambahkan dengan 2 bagi, ini berarti 1 ditambahkan dengan 2. Berarti RP-nya kan posisinya dibalik ya. Kalau ini 1 per RP berarti RP-nya pinter 2/5 ohm.
Misalkan V-nya habis diganti. V-nya itu, misalkan ya, V-nya itu adalah 5 volt. Berarti berapa I-nya? Gimana ingat rumus yang tadi? Nih. Ingat rumus ini. R sama dengan V per I. Berarti I sama dengan V per R. Kalau ditanyakan I-nya berarti berapa? I-nya sama dengan V per R. Ketemu berapa? 2. Per-peran ya. Jadi kan ini, siapa tadi yang jawab 2? Ulfi. Oke, Ulfi. 2 per 5 ohm. Keliru. V-nya kok ya? V-nya kan berarti kan 5 volt. Gitu. Terus habis itu R-nya berapa? 2 per 5 ohm. Kayak gini. Kalau anak-anak belum paham, berarti secara prinsip matematika, itu tuh seperti apa? Selamat datang ya yang baru datang. Berarti kan 5 volt dikalikan dengan 5 per 2. Nggak gini kalau secara matematika? Iya. Iya kan Iya. ya? Iya. Berarti jawabannya berapa? 5. Kok iso 5? Ente kondi by the way. Salah. Piye? Kan gini ya, 5 dibagi dengan sesuatu yang kecil gitu kan. Orang mungkin hasilnya 5 kan? 5 kali 5 piro? 25. 25 per 2. Gitu enggak kan? Iya, Panda. Hey. Masih aman ya di sana ya? Aman. Aman. Yofi aman banget. Arina, paham nggak kamu kenapa jawabannya 25 per 2? Paham, Us. Silakan ya. 25 per 2 ki apa 2 piro? 12,5 ampere. Sekarang mesti tanya. Dila, kamu paham nggak kenapa jawabannya kayak gitu, Dil? Paham apa enggak? Paham. Oke. Mana lagi ya? Vicky Zaki, kamu paham nggak kenapa jawabannya 12,5? Paham, Us? Oke, sampai sini berarti anak-anak sudah bisa, Bos diulangi ya, sudah bisa membedakan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kalau seri itu gimana? Intinya tuh gabung langsung kayak gini. Kalau paralel itu tuh terhenti di sini. Kemudian menghitung hambatannya, kalau seri itu dijumlah-jumlahkan saja. Kalau paralel itu tuh dia tuh pakai yang 1 per 1 per. Ini contoh rangkaian apa kalau gambarnya kayak gini? Seri apa paralel? Paralel. Oh, pintar. Berarti ini rangkaian paralel ya. Paralel. Kemudian kalau yang ini berarti dia rangkaian seri. Sekarang permasalahannya kalau menemukan gambar kayak gini. Rangkaian apa ini? I don't know. Yes. I'm so sorry to you. Gambar apa? Kelihatan kan gambarnya? Misalkan beri tulisan ini R1, ini R2, yang ini R3, yang ini R4. Gimana? Ini V-nya. Tadi prinsipnya kalau gabung langsung sama V itu rangkaian apa? Ini loh. Ketemu langsung kan ini? Berarti yang ini, karena dia ketemu langsung sama ini, rangkaiannya adalah, ada yang bisa menjawab? Enggak. Seri. Pintar.
seri. Yang ini itu seri. Kenapa kok seri? Lah ini loh langsung ketemu langsung sama V-nya. Paham ya? Beda halnya dengan yang ini. Sebentar. Kalau yang ini kan kepisah. Kok tahu kepisah? Ini loh terpisah di sini. Nggak ketemu langsung sama V. Berarti yang ini rangkaian apa? Ada yang bisa menjawab? Paralel. Paralel. Kenapa ini paralel? Karena ini nggak ketemu langsung loh sama V-nya. Berarti soal ini termasuk soal rangkaian apa? Campur. Pinter. Campuran. Biar membedakan mana nih. Soal ini adalah rangkaian campuran. Kenapa soal rangkaian campuran? Lah di situ ada seri sama ada paralelnya seperti itu. Misalkan ya, soalnya gini. Masing hambatannya adalah 2 ohm. Maka berapa hambatan penggantinya? Misalnya nih soalnya. Kelihatan soalnya? Enggak. Maaf ya. Nanti ya Yof ya. Masih mid ya. Ya. Masing-masing hambatannya adalah 2 ohm. Berarti ya sih maksudnya berarti yang di sini ini loh. Ini 2 ohm. Ini 2 ohm. Ini 2 ohm. Yang ini 2 ohm. Ditanyakan, berapa hambatan penggantinya? Berarti kita ngitung berapa cara? Ya pakai 2 cara. Maksudnya pakai 2 cara itu gimana? Yang ini dihitung pakai cara apa? Seri. Yang ini dihitung pakai cara apa? Paralel. Berarti caranya gimana? Yuk dihitung. Yang RS. Yang RS-nya berapa? RS-nya adalah R1 ditambahkan dengan R2. Berapa R1 tambah R2? 2 tambah 2. 2 ohm tambah 2 ohm. Berarti sama dengan 4 ohm. Sampai sini paham maksudnya anak-anak? Enggak. Nanti Yofan kamu tak ketok gambarnya. Anissa, bisa Anissa? Jaus. Hadis bisa? Nggak kelihatan, Us. Oh, nggak kelihatan. Podo karo Yofi ya. Lucu. Hai Fadila, ini benar ya senengnya. Hai Fadila, how about you? Do you understand? Mudeng nggak Fadila? Iya, paham. Iya. Gimana Fadila? Iya, paham. Iya paham. Lebut kali ya. Oke, Bu Esi lanjutkan ya. Yang RS nggak kelihatan ya nanti ya hadis ya. Ini insya Allah Bu Esi rekam. Jadi yang RS itu ini sama ini. Kemudian gimana yang paralel? Paralelnya ya udah dihitung 1 per RP. Sama dengan berarti 1 per R3 ditambahkan dengan 1 per R4-nya. Karena dia kan posisinya paralel. Berarti berapa sih dijumlahkan? 1 per 2 ohm ditambahkan dengan 1 per 2 ohm. Berapa? Berarti kan per 4 ohm. Sini. No. Wong 2 per 2 kok ngapain per 4 ya? Kan bisa per 2 ohm. Yang ini jumlah biasa ya. 1 ditambahkan 1. Berapa totalnya? 1 per RP-nya adalah 1 tambah 1. Berarti 2 per 2 ohm. Kalau ditanyakan RP-nya kan dibalik. 2 per 2 kan tetap sama aja ya. 2 per 2 berapa? 1 ohm. Terus ditanyakan lagi. Dila Eli. Paham apa enggak Dila Eli? Paham, Us. Paham. Nabila Atta.
Paham, Us. Oke, berarti ketika bos ditanyakan berapa hambatan pengganti, kembali ke soal ya, berapa hambatan penggantinya, berarti gimana? Ya udah ditotalkan saja. Maksudnya mentotalkannya itu tuh gimana? Kan RS-nya ketemu berapa? 4 ohm. Kemudian RP-nya ketemu berapa? 1 ohm. Berarti hambatan penggantinya berapa? Berarti dihitung ini ya, hambatan pengganti itu bahasanya adalah RT atau hambatan totalnya. Berarti 4 ditambahkan dengan 1 ohm. Berapa? 5 ohm. Jujur ya, sampai sini yang terlihat gambarnya, Busti yang tanyakan yang terlihat gambarnya. Yang terlihat gambarnya dari yang Busti jelaskan ini, siapa yang belum paham, tolong sampaikan. Diva? Diva? Bisa? Enggak. Sopo sih enggak? Diva, piye Div? Sing ora mudeng sing apa nih Diva? Ahe. Coba. Fania, kenapa enggak 100% Fania? Belum hafal rumusnya. Kan nggak perlu dihafal ke piye. Salma, Arina Salma. Paham apa ora Arina Salma? Paham, Us. 100% ya? Iya. Oke. Gusti ambilkan satu contoh. Gusti ambilkan yang kamu mengerjakan soal kemarin. Sebentar. Kelihatan gambar ini? Ketok ora? Nabila Atta. Kelihatan gambarnya Nabila Atta? Kelihatan. Oke, kalau mengerjakan soal ini, berarti soal ini rangkaiannya seri, paralel, atau campuran? Nggak usah dimatikan mikrofonnya, nggak apa-apa ya? Iya. Rangkaian apa? Ya, kayak Yofi lo, stay terus. Always on ya, Yofi ya. Rangkaian apa, Arina? Campuran, Us. Campuran. Yang 5 ohm di sini, posisinya seri apa paralel? Seri. Seri. Kemudian yang 10 sama 15? Paralel. Oke, paralel. Coba kita kerjakan bersama ya. Misalkan kalau ditanya, RT-nya itu tuh berapa? RT, bukan Pak RT loh ya. RT itu adalah hambatan totalnya atau hambatan penggantinya. Itu berapa? Karena ini itu rangkaian seri, berarti kan ya wes ya, rak dihitung cuma 1 tok, nanti kan ditambahkan terakhir. Kita ngitung yang paralel dulu, berarti 1/RP sama dengan berapa? 1/10 ohm ditambahkan dengan 1/15 ohm. 10 sama 15 berarti per berapa? 30, bisa kan ya? Mikrofonnya rak dimatikan, ora apa-apa. Ini siapa yang masih bertahan? Junda, hai Junda. Junda. Bisa Junda? Insya Allah. Oke, insya Allah. Kenapa per 30 bisa ya Junda? Karena 10/15 itu KPK-nya kan 30. Yang 10 berarti dapat berapa? Dapat 3. Kemudian yang 15 berarti dapat berapa?
2. Tapi ini masih kondisi 1 per RP. Ketika 1 per RP-nya seperti itu, berarti totalkan saja. 3 tambah 2 berapa? 5 per 30 ohm. Tapi kan ini masih 1 per RP ya. Ketika ditanyakan RP-nya, berapa RP-nya? 30 per 5. 30 bagi 5 kira 6. Ya, 6 ohm. Sampai sini, saya pahamnya belum 100%. Fania, setuju nggak Fania? Kalau kita jauh dengar. Paham, tenan loh ya, ngamu situ. Terus habis itu, kembali ke soal ini. Berarti ditanyakan RT-nya. Berapa RT-nya? RT-nya, karena ini rangkaiannya kan campuran ya, seri paralel. Berarti RS atau hambatan seri ditambahkan dengan RP atau hambatan paralelnya. Berapa RS-nya? Ya wes lah, iki tok. Berapa sih RS-nya? 5 ohm. Ditambahkan dengan yang paralelnya tadi ketemu berapa? Ini kan ya 6 ohm. Berarti sama dengan berapa? 11 ohm. Sampai sini. Paham maksudnya apa enggak? Ihtisya. Paham. Paham. Gampang ya? Ihtisya. Oke, paham. Arina. Paham, Us. Oh. Amanda Nabila. Amanda Nabila? Bisa ya? Bisa Bu Esti lanjutkan? Bisa. Ketika soalnya itu tuh Bu Esti lanjutkan lagi. Ini kan soalnya kan cuma kayak gini saja kan ya. Terus gambarnya itu tak tambahkan lagi lah di sini. Yuk, santai. Soalnya ketika Bu Baywan bentar, Bu. apa ya? Enggak, Bu. Bercanda, Bu. Soalnya kayak gini. Nih. Ketika tegangan itu apa sih? Tegangan itu adalah V-nya. V-nya berapa? V-nya adalah 2 volt. Maka berapa kuat arusnya? Tak gantilah angkornya aja kan. Ulangi. 22 volt. Berapa kuat arusnya? Piye ya? Apa itu tadi? 2 ampere. Siapa itu yang menjawab 2 ampere? Dila Eli. Oke, Dila Eli. Yang lain gimana? Aman kan ya? Guyu tok. Maaf ya ora ketok ya. Jadi kan soalnya kan jadi ini V-nya ya. V-nya berapa? V-nya adalah 22 volt. Ditanyakan kuat arus ki apa sih? Ditanyain I. Tadi ngapain inget-inget Raffi Ahmad kan? Piye sih Raffi Ahmad ki? Raffi R sama dengan V per I. Berarti nak ditanyakan I-nya itu berapa? I-nya adalah ya wis lah V per R. Kan gitu kan ya. Berarti V-nya berapa? V-nya adalah 22 volt. R-nya kan kamu tadi udah ngitung. R-nya ketemu berapa? Awas. Oh, enggak apa ya. R-nya kan ketemu 11 ohm ini kan. Ya udah masukkan di sini. 11 ohm. Berarti I-nya ketemu piro sih? 22 bagi 11 ki piro? 2 ampere. Sampai sini yang terlihat ya, yang terlihat gambarnya. Siap. Yang masih galau. Saya.
Maaf ya, Yof, kan ora ketok ya. Junda, kenapa acung tangan? Anjir. Iya. Bisa ya? Nabila Atta bisa? Bisa. Oh, Kurnia Ayu Ramadhani Bisa, Us. bisa. Kemudian Mutiara Islami Bisa. bisa. Oke, bisa. Masih lanjutkan ya. Kemarin kan anak-anak juga menemukan soal, saya tak copy ke saya gambarnya. Pecah kepala kau easy sekali, Us. Kenapa? Gak apa-apa, Us. Piye toh? Ya, piye. Saya ngomong sendiri, Us. Ojo lo. Gak apa-apa, udah biasa. Kemarin itu ya, Farel main ke tempatmu ya, Yof? Apa? Farel main ke tempatmu. Iya, Us. Kelihatan ini gambarnya kecuali Yofi karo Hadis ya. Kelihatan apa enggak? Gak bisa bahasa Inggris. Sama saya udah kelihatan. Oke, Hadis sudah kelihatan. Sekarang, kalau menemukan soal kayak gini tuh anak-anak tahu nggak sih prinsipnya seperti apa? Udah kelihatan. Jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Itu kayak gini. Atau kalau dituliskan tuh pakai sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Ini sama ini itu sama saja. Mengetahui arus yang masuk, arus yang keluar itu diketahui dari mana? Anak-anak tuh lihat ininya loh. Ini loh. Ini. Ini yang menjadi fokusnya. Fokus atau titik temunya. Maksudnya gimana sih? Kita lihat ini. Yang dilihat kan A-nya ini. I5. I5 kelihatan ya? Mikrofonnya sambil boleh dinyalakan. I5 ini arah panahnya apa? Arah panahnya menuju ke A. Paham maksudnya? Paham. Kalian nggak tidur kan ya? Hidupin aja mikrofonnya nggak apa-apa. Tahu-tahu ini kok tidur kan biar banget. I5 itu kan. Hah? Di kamar mandi. Oke. Aduh. I5 itu panahnya menuju ke A. I1 itu juga menuju ke A. I4 itu juga menuju ke A. Mudeng maksudnya sampai sini. Karena dia menuju ke A atau mendekati A, berarti yang masuk itu berapa? Ini adalah yang masuk. I masuknya berarti gimana? I masuknya itu I5 ditambahkan dengan I4 ditambahkan dengan I1. Itu yang masuknya. Kenapa kok masuk? Ini tuh menuju ke A. Berarti yang keluar itu berapa? Yang keluar itu adalah I1 sama I3. Paham ya sampai sini ya? Misalkan ini tuh angkanya 1 ampere. Yang ini itu misalkan 2 ampere. Kemudian ini itu 5 ampere. Yang ini 2 besi elek banget ongkone. Yang ini itu tuh 2 ampere. Siapa yang belum ketahuan harganya? I piro sing? I berapa yang belum ketahuan? Mutiara? Kurnia? I4. Nah, pinter. I4. I4 ini kan belum tahu harganya. Ya wes lah pakai ini. Jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Yang masuk adalah 1, 5, sama 4. Yang keluar adalah 1 dan 3. Masukkan saja. I5-nya berapa? I5-nya 1 ampere. I4-nya itu belum diketahui berapa. I1-nya itu berapa? 2
ampere. Terus habis itu I1 itu dipisahkan dengan sama dengan ya. Berapa I1-nya? 5 ampere. Kemudian I3-nya berapa? Mana I3? I3-nya 2 ampere. Kalau besi tanya berarti I4-nya piro? 1 tambah 2 berapa? 3 kan? 3 ampere. Ditambahkan I4 sama dengan 5 tambah 2, 7 ampere. Berapa? Sehat ya? Alhamdulillah. Ya. I4-nya. 3 tambah berapa biar ketemu 7? Sama aja kan 7 kurangi 3. Berapa? 4. Dari inilah gambar ini. Ini sesuai dengan hukum Kirchhoff ya, sesuai dengan hukum Kirchhoff. Rumusnya ya, jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Dari yang Besti jelaskan ini, yang kelihatan ya, maaf ya Mas Yofi ya. Nabila Atta, paham nggak kamu? Enggak. Paham. Paham. Junda, Bang. Vicky Zaki. Insya Allah. Ya. Vicky Zaki, Paham. paham. Hadis, how about you Hadis? Ya. Ya apa? Paham ya. Kemudian Ikhtisya. Ya, Us. Insya Allah. Ya bisa ya. Fania. Paham. Oke. Buya. Mesti lanjutkan ya. Lihat Ya, Bu. soal-soal yang kemarin kamu kerjakan. Berapa jam, Us? Hah, piye? Enggak, Us. Sampai jam berapa ini? Sampai Ya. jam berapa sih? 10 lebih berapa ya? Ya, Us. 10 lebih 15 dan? Iya, kayak. Enggak tahu. Aha. Ngopo kuwi? Enggak, Us. Kesel kamu. Ojo kesel HP lo ya. Iya. Ini soal terakhir yang akan kita bahas. Buset. Sebentar. Penampakan yuk. Iya. Iya. Soalnya kelihatan ini. Oi. Kelihatan. Kelihatan. Berarti kan ini ada berapa? Ada 1, 2, 3, sama 4. Diketahui V-nya sama diketahui R-nya. Suruh nyari apanya? Nah, ono V, ono R. Hubungannya apa sih mereka? Pakai rumus apa? Ingat Raffi ya, pokoknya tenggon listrik dinamis tuh ingat Raffi. Berarti kan R sama dengan V per I. Ada V, ada R. Berarti nak ditanyakan I-nya itu berapa? Bisa dicari apa enggak masing-masing? Bisa. Bisa. Coba ya, kita kerjakan bersama yang nomor 1. Ya, nomor 1 berarti I. Nyari I nomor 1. I nomor 1 berarti V per R. Berapa V-nya? V-nya di sini iki kan 4 kan? 4 volt. Kemudian ohmnya hambatannya R-nya piro? 50 ohm. Papat bagi 50 ki piro? 12,5. Mosok 4 bagi 50 loh. 0,08. Wong sesuatu yang kecil dibagi yang besar kok. 0, 08. pinter. 0,08. 0,08. Kayak gini kan, 0,08 ampere. Sekarang PR-mu ya, tak ganti angkone. Ini kan kemarin kan kamu udah ngerjain. Kemarin ngerjainnya ini diganti 12, yang ini diganti 6, yang ini diganti 64. Yang kelihatan gambarnya. Kelihatan angkanya Besti ganti? Bagus.
Kelihatan tak gambarnya Junda? Kelihatan. Kelihatan ya. Jadi PR-nya tadi kan kita sudah menghitung nih cara ngitung I piye, cara mencari R atau hambatan penggantinya itu seperti apa, rangkaian seri paralel juga tahu bedanya. Kemudian anak-anak sudah tahu ketika soal seperti ini arus masuk sama dengan arus keluar. Nah, PR-nya itu ketika ini loh, ketika V-nya itu 12, R-nya itu 10, berarti I-nya berapa? Ketika V-nya 6, R-nya 18, I-nya berapa? Ketika V-nya 64, R-nya 80, itu I-nya berapa? PR-nya ini ya. Yofi engko tak foto kayak. Ya wis. Iya. Insya Allah ini direkam. Nanti upload di mana ya? Upload di malu-maluin kayaknya kalau di YouTube ya. Nanti coba WA lah. Ya Kak, Iya. semoga bisa. Kayak gini. Sampai sini, ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Enggak. Hadis, jelas ya Hadis ya? Jelas, Us. Fikih Enggak. Zaki? Tidak jelas. Tidak jelas. Fikih Zaki, Jelas. Fikih Zaki? Jelas kok ya Fikih Zaki ya. Kemudian Fania jelas? Aduh, tidak diri. Jelas, oke. Semoga pertemuan ini mendatangkan manfaat ya. Kira-kira kalau besok Zoom lagi, mau Zoom apa iki Google Meet lagi, mau apa enggak? Ya, enggak apa-apa. Ya. Enak mau. Jadi besok kalian kan sudah mendapatkan soal yang kon bayar listrik kayak gitu kan, bayar listrik. Ketika di rumah itu tuh ada apa sih? Ada TV, kemudian ada mesin cuci, ada rice cooker, ada magicom. Itu tuh nyalanya tuh misalkan non-stop ya. 24 jam dalam sehari itu non-stop. Berarti bayar listriknya itu tuh berapa? Besok Bu Esi jelaskan insya Allah ya tentang itu. Perlu dijelaskan atau enggak? Perlu. Gitu ya. Ya udah sekian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah hadir di sini. Sebentar ya. Bu Esi itu tak screenshot saya. Kamu jangan keluar dulu. Ya. Yang ikut siapa saja? Pokoknya Yofi Adet Mustiawan selalu ada. Oke, selalu ada untuk siapa kamu ya? Apa? Selalu ada untuk siapa? Ya, untuk semuanya. Oke. Gak jelas. Tak screenshot saya yang ikut siapa saja. Apa? Ini bilang bos. Apa? Yang mondok jadi 100. Apa pondok? Yang mondok jadi 1. Yang pondok jadi 1. Oke, pakai punya Junda ya. Juga. Jadi keinget orang yang makan ikan mentah. Astagfirullah, lupa ngumpulin. Sebutkan siapa saja yang pondok. Aska. Terus. Febri. Terus. Hah? Hasan. Ridho. Reva. Terus Bon. Udah. Gue ulang ya. Aska, Febri, Hasan, Ridho, Junda, Reva. Ya. Ya, terima kasih ya anak-anak ya untuk pertemuannya kali ini. Semoga besok lagi yang terjadi kendala sudah tidak terkendala lagi. Berarti yang belum bisa melihat kali ini kan yang belum bisa melihat papan tulisnya hanya Mas Yofi saja ya. Ya, Us. Ya. Ya. Nanti coba ya Yof ya. Ya. Kamu pengen didatangi sama siapa lagi Yof? Enggak usah didatangi siapa-siapa. Enggak usah. Ya. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf ya jika Besti banyak salahnya, ada salah-salah ketika menyampaikannya. Semoga ini mendatangkan manfaat untuk anak-anak. Jadi penugasan-penugasan dari Bu Esti yang belum selesai silahkan diselesaikan. Kemudian ketika ada kendala, tolong sampaikan ke Bu Esti ya kendalanya apa. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari anak-anak ada yang ingin disampaikan? Reva Wibu.
Ada yang ingin disampaikan atau enggak? Nggak ada. Enggak ya, anak-anak boleh meninggalkan pertemuan pada hari ini. Ya. Sudah boleh keluar, Us? Sudah boleh. Oke.